Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang sangat saya muliakan, dalam 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Rahilah As-Siddiq, gelar bergengsi setelah Nabi. Materi khutbah ini saya kutip dari dua buku karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, yaitu buku yang berjudul Sirah Nabawiyah, sekaligus satu buku lagi yang berjudul Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebagai landasannya akan saya sampaikan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 69. Hadirin, gelar As-Siddiq adalah gelar yang sangat terhormat. Gelar As-Siddiq ini diberikan kepada orang yang kokoh imannya, sehingga ia selalu membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Orang yang bergelar As-Siddiq, dia kelak akan ditempatkan di surga pada ranking kedua setelah para nabi. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu kelak akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi oleh Allah berupa kenikmatan, yaitu di dalam surga dengan para nabi, para as-siddiqin, para syuhada, dan dengan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang terbaik. Hadirin, manusia pertama setelah Nabi yang mendapatkan gelar As-Siddiq adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu, jika kita ingin mendapatkan gelar itu, maka ikuti saja, teladani saja keteladanan beliau dalam hal keimanan dan amalannya. Pertama, dalam hal keimanannya. Hadirin, menjelang kenabian, ada berita yang santer tentang akan datangnya seorang nabi terakhir, dengan ciri utamanya adalah yang paling terpuji. Dalam bahasa Arabnya disebut Muhammad. Jadi sekali lagi, nama Muhammad itu adalah sebuah sifat yang diberikan kepada manusia, yang artinya adalah orang yang paling terpuji. Abu Bakar radhiyallahu an yang berteman dengan Muhammad sejak remaja juga belum tahu siapa di antara nama Muhammad yang pada waktu itu ada sekitar 6 orang
yang akan diangkat menjadi seorang utusan. Tetapi meskipun demikian, beliau sudah bertekad, bersumpah untuk beriman kepadanya. Inilah iman daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan nabinya belum diutus, tetapi beliau sudah beriman. Hadirin, pada suatu malam ketika beliau berada di Syam dalam rangka perjalanan dagang, beliau bermimpi melihat bulan yang begitu indah, begitu terang. Tiba-tiba bulan itu jatuh tepat di atas Ka'bah. Begitu kerasnya, serpian-serpiannya, pecahan-pecahannya menyebar ke seluruh setiap penduduk yang berada di Mekah. Lalu serpian-serpian itu menyatu kembali dan serpian itu turun di pangkuan beliau. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Beliau lalu terbangun dengan perasaan senang, bangga, bercampur aduk menjadi satu. Maka esoknya Sayyidina Abu Bakar kemudian menemui seorang pendeta untuk mendapatkan takwil mimpinya. Maka pendeta itu mengatakan, itulah utusan terakhir, semoga engkau menjadi teman dekatnya. Hadirin, mendapatkan kalimat itu, maka Sayyidina Abu Bakar kemudian cepat-cepat pulang ke Mekah untuk menemui Muhammad Rasulullah SAW. Lalu beliau menanyakan, wahai Muhammad, pada waktu itu beliau masih menyebut sahabatnya dengan kalimat Muhammad, sebab beliau belum tahu bahwa Muhammad temannya itu memang seorang Rasul. Wahai Muhammad, adakah bukti yang menunjukkan kenabianmu? Lalu Nabi kita Muhammad menjawab, wahai Abu Bakar, belum cukupkah mimpi yang engkau alami di Syam sebagai buktinya? Masya Allah, hadirin sekalian, jawaban singkat yang mengejutkan itu lalu disambut dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Betapa cepatnya iman daripada As-Siddiq ini. Beliau tanpa berdebat sedikit pun, beliau langsung mengucapkan kalimat syahadatain. Dan kelak mimpi itu benar-benar akan terjadi, menjadi nyata ketika di dalam gua beliau seorang nabi kita kemudian tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Hadirin, Abu Bakar juga seorang yang pertama yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Sebuah peristiwa yang susah dinalar. Bahkan termasuk pakar-pakar modern sampai sekarang tidak bisa melogikakan peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, sebagian sahabat dulu pernah menyatakan keluar dari Islam. Kemudian keadaan ini oleh orang-orang Quraisy kemudian dibuat kesempatan untuk mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, temanmu sekarang sudah gila, bercerita aneh-aneh, katanya dia baru saja pergi ke Syam, kemudian naik ke langit, hanya dalam waktu tidak ada semalam. Masya Allah. Mereka menambahkan, temanmu itu sekarang sudah stres karena ditinggal mati oleh paman dan istrinya. Hadirin, lalu apa jawaban daripada Sayyidina Abu Bakar? Beliau mengatakan,
andaikan ada cerita yang lebih aneh daripada itu, andaikan ada suatu kabar yang lebih dahsyat daripada itu, kalau itu yang mengatakan adalah Muhammad, maka aku tetap akan meyakininya. Hadirin, iman yang sangat kokoh yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Lalu para hadirin sekalian, Abu Bakar As-Siddiq kemudian mendatangi Nabi yang saat itu sedang berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang sedang menanyakan kepada Nabi tentang perjalanan Isra Mi'raj yang pertanyaannya sebenarnya sangat-sangat remeh, tetapi itu di luar dugaan. Maka malaikat Jibril kemudian datang untuk memberikan jawaban kepada Nabi. Sekaligus malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, Abu Bakar sekarang adalah As-Siddiq, huwa As-Siddiq, dia adalah orang yang paling membenarkanmu, dia akan selalu membenarkanmu apapun keadaannya. Hadirin, masih dalam hal keimanannya, Abu Bakarlah satu-satunya orang yang tetap meyakini kebenaran semua keputusan Nabi. Ketika terjadi perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah, Nabi selalu mengalah, sehingga isi perjanjian itu dipandang oleh para sahabat sangat amat merugikan perjuangan umat Islam. Bahkan Sayyidina Umar dengan kemarahannya mendatangi Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah kita ini adalah orang yang benar? Benar wahai Umar, lalu kenapa kita harus tunduk kepada orang-orang kafir itu? Lalu dijawab Nabi, wahai Umar, saya ini hanya seorang utusan. Saya ini hanya seorang utusan yang melaksanakan apapun yang diperintahkan kepadaku. Hadirin, para sahabat pun demikian. Mereka sangat geram dan mendongkol kepada Nabi. Sehingga ketika mereka disuruh untuk mencukur rambutnya sebagai tanda pembatalan umrah, maka apa yang terjadi? Sebagian kepala mereka kemudian berdarah-darah, ada rembesan darah karena mereka mencukur dengan marah, dengan rasa mangkel. Tetapi para jamaah sekalian, ternyata di kemudian hari keputusan Nabi itu ternyata sangat menguntungkan dan memuluskan perjuangan orang-orang Islam, sehingga para sahabat kemudian meminta maaf kepada Nabi. Lalu yang kedua dalam hal amalannya, ketika Nabi SAW menggalang dana untuk persiapan perang Tabuk, perang yang paling miskin dalam sejarah karena terjadi di masa paceklik, belum pada panen. Lalu Nabi mengumumkan kepada para sahabat, ayuhan nas man jahaza jaisal usrati falahul jannah. Wahai manusia, siapa di antara kalian yang mau menginfakkan hartanya untuk persiapan pasukan yang dalam keadaan kesusahan ini, maka dia akan mendapatkan surga. Mendengar himbauan ini, para sahabat kemudian membubarkan diri. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing, melihat apapun yang berada di rumah, mereka ambil dan dibawa kepada Nabi. Ada yang membawa segenggam kurma, karena memang di rumahnya hanya ada segenggam kurma. Ada yang membawa bahan makanan, ada yang berupa kuda, dan lain sebagainya. Lalu Sayyidina Abu Bakar datang dengan membawa hartanya, kemudian diberikan kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, berapa banyak yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Sayyidina Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, cukup Allah dan Rasulnya yang akan menjamin keluargaku. Hadirin, beliau menginfakkan seluruh hartanya
untuk perjuangan pasukan muslimin pada waktu itu. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Al-Hidayah yang sangat saya muliakan, sebagai kesimpulan, untuk menjadi muslim yang as-siddiq, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya sepenuh hati, lalu beribadahlah yang sungguh-sungguh, dan jadilah pekerja keras sehingga menjadi orang yang kaya, banyak harta, yang bisa mengentaskan kemiskinan di antara para sahabat-sahabat dan orang-orang muslim lainnya, sehingga menjadikan atau mengharumkan nama Islam, bukan justru menjadi beban bagi umat Islam yang lainnya. Semoga kelak kita dikumpulkan dengan para nabi, para shadiqin, para syuhada, dan para sholihin, seperti halnya doa-doa yang selalu kita panjatkan ketika selesai sholat tarawih. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.